Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Ferdi Lamarifin, NIM 292 dari kelas Informatika F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi. Sistem informasi di organisasi. Organisasi memerlukan informasi untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat. Organisasi mengandalkan sistem informasi yang memungkinkan pemrosesan dan analisis informasi tentang masa lalu dan masa kini. Sistem informasi dapat berkisar dari perangkat lunak, perangkat keras, data orang, dan prosedur-prosedur ini dirancang untuk mengumpulkan informasi untuk aktivitas organisasi sehari-hari. Gunanya sistem informasi di organisasi. Sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pengiriman data. Misalnya, organisasi akan menggunakan sistem informasi untuk menarik atau mempertahankan pelanggan dan menggunakan internet dan proses untuk mengelola akun dan SDM. Di sini ada alur sistem informasi. Transaction Processing System atau yang disingkat dengan TPS. TPS diperlukan pada tingkat operasional betapapun tingginya keputusan terstruktur bergantung pada sistem pemrosesan transaksi. Dan yang kedua, TPS digunakan untuk menangkap dan memproses aktivitas sehari-hari suatu organisasi. Dan yang ketiga, TPS bertanggung jawab menyediakan data mentah yang kemudian berguna untuk mengambil keputusan pengelolaan. Tujuan utama TPS adalah untuk mencatat dan menyimpan aktivitas organisasi sehari-hari. Penggunaan sistem membantu organisasi menambah nilai pada produk dan layanan mereka. TPS menghasilkan informasi yang akurat, bebas kesalahan, dan dapat diandalkan. Informasi yang dihasilkan dapat menghasilkan laporan secara instan. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif. Yang ketiga, efisiensi tenaga kerja meningkat seiring TPS, menggantikan waktu memakan tugas administrasi. Di sini ada KWS atau yang disebut dengan Knowledge Work System. Yang pertama, KWS berkaitan dengan penciptaan pengetahuan baru dan pelestarian pengetahuan atau informasi tersebut dalam suatu organisasi. KWS memerlukan aplikasi komputer khusus untuk membantu pekerjaan pengetahuan. Fungsi utama pekerja adalah memperoleh, memproses, dan menyebarkan informasi, memprioritaskan dan mengatur informasi. Tugas dapat diatur secara efektif dan diselenggarakan dengan efisien. Informasi dapat dengan mudah dibagikan antar departemen, manajer, dan karyawan. Alur sistem informasi. Di sini ada alur sistem informasi. Management Information System atau yang disingkat dengan MIS. MIS adalah sistem berbantuan komputer yang mendukung kegiatan manajemen. MIS dirancang untuk mengumpulkan dan mengubah data menjadi informasi dari sumber internal dan eksternal. Tujuan MIS adalah untuk mengatur dan mengkomunikasikan informasi kepada manajemen di semua tingkatan. Informasi ini memungkinkan manajer untuk melakukan tugas secara efektif dan efisien. MIS terdiri dari sistem komputer yang mencakup komponen-komponen berikut. Yang pertama ada perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur. Penelitian terdahulu yang pertama ada produk information, informasi detail mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada marketing, informasi mengenai pelanggan, kepuasan atau keluhan, catatan riset pasar. Yang ketiga ada sales, information seperti omset, penjualan, catatan pembayaran. Yang keempat ada supplier, informasi mengenai daftar pemasok dan biaya, accounting, informasi mengenai transaksi, informasi keuangan dan laporan pendapatan atau penjualan tahun sebelumnya.
Decision Support System atau yang disingkat dengan DSS. DSS adalah sistem informasi aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung keputusan manajemen. Dan yang kedua ada DSS. DSS adalah sistem informasi aplikasi komputer yang dirancang khusus untuk mendukung keputusan manajemen. Dan yang ketiga, DSS adalah perangkat lunak yang dirancang dengan terampil unik untuk setiap organisasi. Executive Information System atau yang disebut dengan ACE. ACE adalah sistem pendukung keputusan DSS. Sistem ini dirancang khusus untuk manajer dan eksekutif tingkat atas. ACE adalah infrastruktur yang mengumpulkan data, mengubah informasi internal dan eksternal untuk digunakan oleh para eksekutif dalam mengambil keputusan. Dan informasi ini mengenai tujuan organisasi. ACE memungkinkan manajemen untuk mengakses informasi tersebut seperti informasi keuangan, barang dalam proses tingkat stok dan inventaris, pangsa, pasar, atau tren, dan saran untuk perbaikan. Executive Information System atau yang disebut ACE dibedakan menjadi 4. Yang pertama, menangkap data tingkat ringkasan yang mencerminkan data lainnya tentang masalah sistem digunakan oleh organisasi. Yang kedua, menangkap data tingkat ringkasan yang mencerminkan data lainnya tentang masalah sistem yang digunakan oleh organisasi. Dan yang ketiga, representasi grafis dan fitur analisis tren. Presentasi grafis dan fitur analisis tren. Expert System atau yang disingkat dengan IS. Sistem pakar adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia atau pekerja pengetahuan yang memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam suatu organisasi. Yang kedua, sistem pakar adalah aplikasi yang meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia atau pekerja berpengetahuan yang memiliki keterampilan dan pengalaman khusus dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ada sistem pakar berisi seperangkatan aturan, pengalaman, pengetahuan individu, dan skenario. Gunanya IS memberikan pengetahuan dan bimbingan mengenai masalah hukum daripada berkonsultasi dengan pengacara. Yang kedua, memberikan nasihat keuangan berdasarkan masa lalu dan masa kini informasi yang dimasukkan ke dalam sistem. Industri perbankan menggunakan sistem pakar untuk menilai kredibilitas, kelayakan kredit pemohon pinjaman. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dan di sini ada kesimpulan pentingnya sistem informasi bagi organisasi dalam pengambilan keputusan. Ini menekankan perlunya akses ke informasi yang baik, karena informasi yang buruk dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang merusak dan merugikan kesuksesan bisnis. Sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan prosedur, memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pengiriman data. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf Bu, lagi gak enak tenggorokan.